teman-teman, penikmat cerita-cerita horor di channel Spesial Horor, dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama Mimin, yang kali ini akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter @bristory, berjudul asli Hotel Angker di Anyar. Buat kalian yang penasaran, dan buat kalian yang sudah tidak sabar, langsung saja selamat menyimak. Kalau kalian berani. Sekali lagi aku mendengarnya. Suara troli pengangkut makanan yang sepertinya berjalan perlahan menyusuri lorong kosong di antara pintu-pintu kamar. Rodanya berputar, bergesekan dengan lantai keramik kusam, menghasilkan suara khas yang tidak terlalu keras, namun tetap saja terdengar jelas. Seperti kejadian-kejadian sebelumnya, aku hanya diam mematung, tidak berbuat apa-apa, menunggu di dalam salah satu kamar dengan pintunya yang terbuka lebar, membuatku dapat melihat dengan jelas lorong depan. Kenapa aku hanya diam, mematung ketakutan dan hanya terus memperhatikan lorong panjang remang itu? Toh itu hanya troli makanan yang mungkin sedang didorong oleh salah satu rekan kerja. Kenapa harus takut? Ketakutanku beralasan. Di tower ini, tower yang beberapa kali aku melihat troli makanan berjalan menyusuri lorong kamar, menjadi menakutkan, karena ternyata troli itu berjalan sendiri tanpa ada orang yang mendorongnya. Troli itu bergerak sendiri. Sama dengan malam ini, sudah nyaris jam 10, ketika aku sedang bertugas untuk membereskan kamar-kamar yang baru saja sore tadi ditinggalkan oleh penyewanya. Seperti yang aku bilang tadi, dari dalam kamar, aku hanya diam memperhatikan lorong, mendengar dengan seksama suara troli yang kedengarannya semakin lama, semakin dekat ke pintu kamar, tempat di mana aku berada. Kira-kira seperti itu suaranya. Trolinya semakin dekat dan terus mendekat, membuat jantungku berdetak cepat. Sampai akhirnya troli itu muncul di depan pintu, tapi masih sebagian. Aku baru dapat melihat bagian depannya saja, muncul dari arah kanan. Pada detik itu, aku belum bisa melihat apakah troli berjalan sendiri atau ada orang yang mendorongnya. Namun, ketika baru sebagian terlihat, tiba-tiba troli itu berhenti tepat di depan pintu kamar. Man, aku memberanikan diri untuk memanggil Rahman, salah satu rekan kerja yang sama-sama bertugas malam itu. Aku berharap dia yang sedang mendorong troli. Namun, tidak ada jawaban. Beberapa belas detik berlalu. Suasana sangat hening. Aku menahan nafas, diam, tidak bersuara, karena sepertinya bukan Rahman yang sedang di depan kamar. Sementara troli tetap diam di depan pintu. Tiba-tiba, troli berjalan kembali, perlahan bergerak ke arah kiri. Beberapa detik kemudian barulah aku dapat melihat troli itu secara utuh. Tidak ada Rahman di belakangnya. Benar dugaanku. Troli memang berjalan sendiri tanpa ada yang mendorongnya. Bergerak perlahan menyusuri lorong kamar. Trolinya berjalan sendiri, bergerak sendiri. Perkenalkan, namaku Tono, pemuda tampan kelahiran Semarang. Umurku 29 tahun, bekerja sebagai karyawan di salah satu hotel besar di daerah wisata Anyer.
Sudah 5 tahun lebih aku bekerja di tempat ini. Hotel yang cukup tua, berdiri di awal 1990-an. Seperti yang aku bilang tadi, hotel tempatku bekerja ini memang termasuk hotel besar, memiliki 4 tower yang berdiri kokoh di dalam satu wilayah. Setiap tower memiliki puluhan kamar dan apartemen untuk disewakan. Hotel juga memiliki fasilitas lengkap. Ada kolam renang, fitness center, cafe and lunch, dan banyak lagi, pokoknya lengkap. Berdiri persis di pinggir pantai landai berpasir putih, pantai nyaris tanpa karang. Pokoknya, kalau teman-teman sudah pernah tamasya ke Anyer, hampir pasti melewati hotel ini karena gedungnya menjulang tinggi tepat di sisi jalan utama. Tapi, ya itu tadi, namanya juga hotel yang sudah tergolong tua, gedungnya ya sudah tua juga. Seperti gedung-gedung tua pada umumnya, hotel ini juga banyak memunculkan cerita-cerita seram di dalamnya. Kami sadar, banyak bagian hotel memang sudah harus direnovasi. Salah satunya lampu-lampu banyak yang mati menjadikan suasana menjadi remang gelap saat malam tiba. Kami juga banyak membaca di internet tentang testimoni dari orang-orang yang pernah menginap di sini. Kalau testimoni positif, biasanya tidak akan terlalu kami perhatikan. Tapi kami akan sangat memperhatikan testimoni-testimoni negatif. Coba mencari tahu pengalaman jelek apa yang didapatkan oleh tamu ketika menginap. Tentu saja, yang paling menarik ketika membaca testimoni dari tamu yang pernah mengalami kejadian seram ketika menginap di sini. Iya, kejadian seram. Hotelku ini terkenal cukup horor. Banyak cerita seram beredar di luar sana tentang keangkerannya. Banyak orang memiliki pengalaman seram ketika menginap di sini. Lalu mereka menceritakannya kepada teman dan handai tolan, menjadikan hotel ini semakin terkenal sebagai hotel angker. Begitulah. Tapi memang tidak bisa dipungkiri kalau hotel ini memang benar seram. Ditambah dengan struktur dan desain bangunannya yang sudah tua dan cukup creepy. Aku yang sudah cukup lama bekerja di sini, bersama dengan banyak rekan kerja lainnya, juga sering menemukan dan merasakan kejadian aneh dan janggal. Pastinya menyeramkan. Ton, tolong periksa kamar 416, ya. Katanya di bathtubnya ada darah seram sekali. Tolong segera ke sana ya, Ton. Jam 11. Pada suatu malam, ketika aku sedang bersantai, tiba-tiba terdengar suara Pak Dewo, supervisorku, di radio pendek yang sedang dalam genggaman. Dia menyuruh untuk memeriksa salah satu kamar di salah satu tower. Baik, Pak, meluncur, jawabku menyanggupi. Ada darah di bathtub. Apalagi ini? Begitu pikirku dalam hati. Ini masih di tengah pekan. Tamu hotel sepi, hanya segelintir kamar yang terisi. Aku bergegas menuju kamar yang dimaksud oleh Pak Dewo tadi. Cukup jauh perjalanan yang harus ditempuh, karena tadi aku sedang berada di kolam renang yang letaknya jauh dari tower itu. Kamar di lantai 4. Letaknya hampir di ujung, sepertinya satu-satunya kamar terisi di blok ini. Sesampainya di depan pintu, aku mengetuknya. Tidak lama kemudian pintu terbuka, lalu muncul perempuan setengah baya berdiri dengan wajah ketakutan. "Betap, ada darahnya, Mas. Coba tolong diperiksa," kata ibu itu setelah mempersilahkan aku masuk. Kamar yang ibu ini tempati berbentuk seperti apartemen, terdiri dari satu kamar tidur, ruang tengah, kamar mandi besar, dapur, dan juga ada teras yang langsung menghadap laut. Oh iya, di lingkungan hotel ini juga
Ada kamar yang berbentuk apartemen dengan bermacam ukuran. Apartemen-apartemen ini ada yang merupakan kepemilikan pribadi atau umum, tapi ada juga yang memang milik pihak hotel. Nah, ibu ini menginap di salah satu kamar berbentuk apartemen seperti yang sudah aku ceritakan tadi. "Coba saya periksa dulu ya, Bu," aku bilang begitu. Sementara si ibu duduk di sofa depan TV tidak ikut denganku ke kamar mandi. Dari pintu utama, aku akan melewati ruang tengah atau utama, dapur, dan kamar tidur, baru kemudian sampai di kamar mandi. Aku berjalan dengan mantap ke kamar mandi untuk memeriksanya. Dalam prosesnya, ketika hanya tinggal beberapa langkah lagi sampai kamar mandi, persis di depan pintu kamar mandi langkahku melambat. Aku melihat sesuatu. Dari sudut mata, aku melihat ada sesuatu di dalam kamar. Secara refleks, aku lalu menoleh untuk melihat ada apa gerangan. Bisa melihat langsung ke dalam karena memang pintu dalam keadaan terbuka. Ternyata ada satu perempuan lagi sedang berada di dalam kamar. Dia berdiri menghadap TV yang dalam keadaan mati. Perempuan ini lebih muda dari ibu yang pertama aku temui tadi. Berpakaian terusan panjang berwarna gelap. Badannya bergoyang perlahan ke kanan dan ke kiri karena ada bayi dalam gendongannya. Dia sepertinya sedang coba menidurkan bayi tersebut. Bayi yang kelihatannya sudah tidur nyenyak karena tidak bersuara sama sekali. Ternyata ibu tadi tidak sendirian. Begitu pikirku dalam hati. Kemudian aku melanjutkan langkah menuju kamar mandi. Sesampainya di kamar mandi, aku langsung memeriksanya. Tidak ada keanehan. Lampu menyala terang. Lantai bersih dan kering, handuk masih terlipat rapi di raknya. Tidak ada yang aneh. Bathtub terisi air setengahnya. Airnya bening dan bersih, sama sekali tidak ada darah. Aku tidak menyerah. Aku akan terus mencari darah yang ibu itu maksudkan. Tapi beberapa menit kemudian akhirnya aku menyerah karena tidak menemukan darah sedikit pun. Setelah selesai, aku bergegas keluar kamar mandi menuju ruang tengah di mana ibu tadi berada. Ketika lewat depan kamar tidur sekali lagi dan melirik ke dalamnya, aku melihat ibu yang sedang menggendong bayi tadi sudah berganti posisi. Kali ini dia duduk di pinggir tempat tidur menghadap pintu kamar. Beberapa saat lamanya kami bertatapan. Bersikap sopan, aku menunduk dan tersenyum dengan maksud memberikan gestur permisi. Ibu itu membalas tersenyum. Kemudian aku melanjutkan langkah. "Sudah saya periksa, Bu. Kamar mandi bersih. Sama sekali tidak ada darah di bathtub. Airnya bening dan bersih. Ibu, silakan diperiksa lagi," kataku kepada perempuan pertama ketika aku sudah sampai di ruang tengah. "Mas, saya tadi mau mandi, bermaksud untuk mengisi bathtub sampai penuh. Tapi tiba-tiba airnya berubah menjadi merah darah, pekat, dan berbau. Seram. Masa saya bohong sih, Mas?" Begitu kata ibu itu dengan suara sedikit meninggi. "Iya, Bu. Saya sudah memeriksa seluruh sudutnya. Sama sekali tidak ada darah. Silakan Ibu periksa sekali lagi." Begitu ucapanku. Lalu dia berdiri dan berjalan menuju kamar mandi hendak memeriksa keadaannya. Tidak lama, dia kembali. "Iya ya, Mas. Kok bersih ya? Kenapa bisa berubah? Kok aneh?" Dengan mimik keheranan, dia menceritakan apa yang dilihatnya di kamar mandi. "Ya sudah, Mas. Terima kasih. Nanti saya hubungi lagi kalau masih ada masalah." Begitu kata ibu itu akhirnya, masih dengan mimik keheranan. Lalu aku pamit meninggalkan kamar,
kembali menuju ruangan tempat aku standby. Tapi sesampainya di ruangan, ketika baru beberapa menit duduk hendak beristirahat, tiba-tiba melalui telepon Pak Dewo menyuruh untuk kembali ke kamar yang tadi lagi. "Ton, kamu yakin tadi memeriksanya benar?" tanya Pak Dewo di ujung telepon. "Benar, Pak. Tidak ada darah sama sekali. Kamar mandi bersih," jawabku. "Ibu itu barusan komplain lagi ada darah lagi di bathtubnya. Kali ini dia minta pindah unit kamar saja katanya. Kamu ke sana lagi ya. Kasih kamar baru saja di lantai 3. Ambil kuncinya di resepsionis. Terus antar ibu itu ke kamar barunya." Begitu kata Pak Dewo panjang lebar. "Baik, Pak, meluncur," jawabku mengiyakan. Ada darah lagi. Aneh. Padahal jelas-jelas tadi kamar mandinya bersih ketika aku memeriksanya. Tapi ya sudahlah. Bagusnya ibu itu pindah kamar saja. Singkatnya, setelah mengambil kunci kamar baru, aku lalu berjalan menuju kamar 406 di mana ibu itu berada untuk memberikan kunci dan mengantarkannya ke unit kamar yang baru. Sesampainya di kamar 406, sekali lagi aku meminta maaf atas ketidaknyamanan yang dia alami. "Ada darah lagi, Mas, mengucur dari keran ketika saya berendam, merah pekat dan berbau. Ini hotel bagaimana sih, Mas? Kok bisa seperti ini?" Begitu kata ibu itu dengan wajah yang nyaris menangis. "Sekali lagi kami mohon maaf, Bu. Mari saya antar ibu ke kamar yang baru." Begitu jawabku tanpa memberi penjelasan. Kemudian kami keluar kamar menuju kamar yang baru di lantai 3. Ibu itu hanya berjalan sendirian, sementara aku di belakangnya membawa 2 tas besar milik si ibu. Tapi bukannya tadi ada satu perempuan lagi dan bayinya? Dalam hati aku bertanya-tanya, mungkin mereka sedang berada di luar kamar. Begitulah kesimpulanku. Tapi karena rasa penasaran semakin menjadi-jadi, akhirnya aku bertanya, "Bu, ibu yang satu lagi kemana ya? Yang tadi di kamar sedang menggendong bayi?" tanyaku ketika kami sudah berada di depan pintu lift. "Mas, jangan nakutin ya, jangan macem-macem, Mas. Saya di kamar sendirian sejak siang. Suami saya sedang dinas di luar hotel. Tadi tidak ada siapa-siapa di kamar selain saya." Begitu jawaban ibu itu. "Oh, maaf Bu, maaf. Mungkin saya salah kamar, karena sebelumnya saya memeriksa beberapa kamar juga." Begitu jawabku, berbohong. Berarti siapa yang aku lihat tadi di dalam kamar sedang menggendong bayi? Lantai 4 sudah sangat sepi. Di depan lift hanya ada kami berdua. Kami hanya berdiam diri menunggu pintu lift terbuka. Sangat hening. Dalam proses menunggu itu, entah mengapa seperti ada yang mengarahkanku untuk memandang jauh ke ujung lorong sebelah kanan, tempat kamar 406 tadi berada. Lorong remang cenderung gelap karena beberapa lampunya sudah dalam keadaan mati. Ternyata di ujung lorong aku melihat sesuatu. Ada sosok kelihatan namun tidak begitu jelas berdiri diam sambil menggendong bayi. Sosok yang sepertinya sama dengan yang aku lihat di dalam kamar 406 tadi. Aku terus memandangnya. Lalu dia semakin lama semakin menyeramkan karena tubuhnya mulai bergoyang pelan seperti layaknya ibu yang sedang menidurkan bayinya. Sementara ibu yang sedang aku antar ini tetap diam menatap pintu lift. Pintu lift tidak juga kunjung terbuka, membuatku semakin gelisah ketakutan. Aku semakin ketakutan ketika melihat sosok yang sedang menggendong bayi itu terlihat mulai bergerak dari tempatnya berdiri di ujung lorong, berjalan perlahan mendekati lift tempat kami sedang berada.
Sosok itu semakin dekat dan semakin mendekat. Semakin jelas, aku melihat bentuk dan wajahnya di dalam remang cahaya lorong antara kamar. Kemudian, dia tersenyum. Senyuman yang aku sudah mengenalnya beberapa saat yang lalu. Sangat mengerikan. Syukurlah, akhirnya pintu lift terbuka. Buru-buru kami masuk ke dalamnya. "Mas, antar saya ke lobi saja. Di situ saya akan menunggu suami saya pulang," ucap ibu itu di dalam lift. "Loh, kenapa ibu?" tanyaku penasaran. "Seram, Mas. Saya tidak berani di kamar sendirian. Tadi saya juga melihat perempuan itu yang sedang berjalan di lorong sambil menggendong bayi. Itu bukan orang, Mas. Itu setan," kata ibu itu lagi dengan suara gemetar. Dalam perjalanan menuju lobi, kami diam tanpa berbincangan, sama-sama ketakutan. Satu lagi, sebuah cerita horor dari akun Twitter @bristory yang berjudul Hotel Angker di Anyer Part 2. Buat kalian yang sudah menunggu-nunggu cerita ini, langsung saja selamat menyimak kalau kalian benar-benar Juli 2017. Namaku Ardi, karyawan swasta yang berkantor di Jakarta. Pada pertengahan tahun 2017, bersama 2 teman, aku berlibur di satu hotel besar di kawasan wisata Pantai Anyer. Waktu itu, kami berniat untuk menghabiskan akhir pekan dengan bersantai melepas penat. Menginap di hotel yang berdiri di pinggir pantai luas membentang, pantai landai tanpa karang. Hotel yang kami pilih ini cukup terkenal, memiliki kawasan luas, punya beberapa gedung tinggi yang sangat mudah ditemukan. Berdiri, menjulang, megah di sisi jalan utama, yaitu Jalan Raya Anyer. Hotel yang katanya sudah cukup tua berdiri di awal 90-an. Aku yang baru pertama kali menginjakkan kaki di hotel ini cukup terpukau ketika sudah memasuki kawasannya. Sepintas, aku melihat bangunannya cukup megah dan besar, desainnya bergaya klasik Eropa. Fasilitasnya lengkap. Kami dapat memilih banyak kegiatan dalam ataupun luar ruangan. Intinya, aku sangat senang ketika kami memutuskan untuk berlibur di sini. Waktu itu, aku bersama Wildan dan Vira tiba sekitar jam 10:30 malam. Dalam perjalanan, sempat terjebak kemacetan di jalanan Jakarta membuat kami sampai selarut ini. Ketika sudah masuk ke gedung utama, kami disajikan pemandangan yang cukup mengesankan. Lobi hotel besar dan luas, lampu-lampu mewahnya memancarkan cahaya terang, tapi tidak menyilaukan, menerangi setiap sudut ruangan. Singkatnya, sementara Vira sedang melakukan proses check-in, aku dan Wildan duduk di sofa besar tepat di bawah lampu kristal. Tempat kami menunggu ini sangat nyaman. Ditambah ketika belum lama kami duduk, tiba-tiba ada seseorang staf hotel yang memberikan minuman selamat datang. Di kejauhan, sesekali terdengar suara deburan ombak yang menghantam bibir pantai. Angin sepoi juga terasa dingin menyentuh permukaan kulit. Tidak terlalu jauh dari lobi, pantai sudah dapat kami injak pasirnya. Dari sisi sebelah kiri kami duduk, juga terdengar sayup-sayup suara musik
yang sepertinya bersumber dari Cafe and Lunch yang letaknya di bagian kiri gedung. Aku baca brosur yang ada di atas meja. Cafe itu buka setiap akhir pekan, menyajikan musik hidup dari home band mereka. Sungguh tempat yang sangat pas untuk berlibur, menyenangkan, dan menenangkan. Tapi ada sedikit keanehan. Kok sepi ya Dan? Padahal ini kan sudah weekend. Begitu tanya aku ke Wildan yang sedang duduk bersandar melepas lelah. Lah iya ya, pada kemana orang-orang? Wildan menjawab dengan pertanyaan. Untuk hotel sebesar ini, suasananya sangat sepi di akhir pekan. Normalnya banyak berseliweran tamu hotel, tapi ini tidak. Sangat sepi, tidak ada orang sama sekali. Atau mungkin sudah terlalu malam. Mungkin itu jawabannya. Sudah beres, Fir? Tanyaku ketika Vira tiba-tiba sudah duduk di sebelah. Sudah, ayo ke kamar dulu, di lantai 5. Begitu jawab Vira. Kamar yang kami sewa ini berbentuk apartemen 2 kamar. Memiliki dapur dan katanya ada teras yang langsung menghadap ke pantai. Sepertinya tempat yang besar dan akan menyenangkan buat kami tinggal. Nanti ke kafe itu yuk, habis mandi. Lumayan dengerin musik sebentar. Begitu Wildan bilang. Ketika kami sudah dalam perjalanan menuju ke kamar, aku dan Vira mengiyakan, setuju dengan usul Wildan. Cukup jauh perjalanan yang harus kami tempuh menuju kamar. Untung saja ada Mas Rumboy yang dengan baik hati mengantarkan, jadi tidak harus mencari dahulu letak pastinya. Dari lobi, kami harus melewati satu lorong panjang bercahaya remang. Lorong sepi, tidak ada orang sama sekali. Hanya kami berempat yang mengisi kekosongannya dengan langkah kaki. Di ujung lorong, akhirnya kami menemukan lift. Lift yang akan mengantar ke lantai 5 tempat di mana kamar kami berada. Sesampainya di lantai 5, suasananya sama, sepi sekali, seperti tidak ada yang menghuni. Kok sepi sekali ya Mas? Apa biasanya memang begini? Kan ini weekend. Begitu tanyaku ke Mas Rumboy yang masih dengan semangat menemani. Memang sepi Mas. Entah kenapa weekend ini tamu agak sepi. Mas Rumboy menjawab dengan kalimat pendek, tidak memberi jawaban. Permukaan lantai di lorong lantai 5 ini bukan berlapis karpet seperti hotel mewah pada umumnya, tapi terbuat dari keramik berwarna kusam namun bersih. Sama seperti lantai dasar tadi, cahayanya juga remang. Lampu menyala semua tapi tidak terang benderang. Entah memang sengaja dibuat seperti ini atau karena daya listriknya yang kurang. Aku tidak tahu. Pokoknya cahayanya remang, cenderung gelap. Ini Mas, kamarnya. Begitu kata Mas Rumboy di depan pintu kamar dengan nomor 504. Nyaris di ujung lorong. Hanya berjarak 1 kamar dari ujung gedung. Setelah pintu dibuka, kami dipersilahkan masuk. Benar adanya, kamar berbentuk apartemen ini besar dan luas. Ruang tengah menjadi pemandangan awal ketika kami sudah berada di dalam. Sofa besar dan sepertinya nyaman. Berada di depan meja kaca, keduanya menghadap TV. Di ujung ruang tengah, ada pintu yang sepertinya sebagai akses menuju ke teras. Nyaman. Kamar hotel ini sangat nyaman. Mas Rumboy lalu menjelaskan detail kamar ini. Setelah itu dia pamit untuk pergi. Terima kasih Mas, ucapku sambil mengantar dia ke pintu. Setelah itu, aku duduk di sofa, menyalakan TV bersandar melepas lelah. Vira di kamar mandi, Wildan sedang menikmati pemandangan di teras depan kamar. Cukup lama kami berposisi seperti itu. Sampai akhirnya
Ada yang sedikit mengganggu kenyamananku yang sedang bersantai. Jarak dari sofa ke pintu keluar memang agak jauh, sekitar 5 atau 6 meter. Tapi ada suara dari luar yang menarik perhatian. Suara langkah kaki di lorong depan kamar, langkah kaki seperti sedang terburu-buru, sepertinya berlari-lari kecil. Awalnya aku coba untuk tidak menghiraukan dan lanjut menonton TV. Tapi lama-kelamaan semakin mengganggu karena langkah kaki itu seperti bolak-balik mundar-mandir di depan kamar kami. Siapa sih berisik sekali di depan kamar? Begitu gumamku dalam hati. Kemudian aku bangkit dari duduk dan berjalan menuju ke pintu. Akhirnya timbul rasa penasaran bercampur kesal. Tapi anehnya, ketika sedikit lagi sampai pintu, aku mendengar kalau langkah-langkah kaki itu pergi menjauh dari depan kamar. Rasa penasaran semakin besar. Kemudian aku membuka pintu, lalu melihat keluar. Tidak ada siapa-siapa. Depan pintu kamar kosong. Melongokkan kepala, lalu aku menoleh ke kiri, sama juga. Kosong. Tidak ada siapa-siapa, hanya terlihat 2 pintu kamar lain yang dalam keadaan tertutup. Tapi akhirnya aku melihat sesuatu ketika menoleh ke kanan, ke arah lorong panjang berpenerangan remang. Lorong yang menuju lift. Awalnya tidak menaruh perhatian karena tempat aku berdiri sangat jauh dari lift. Lift. Ada apa dengan lift? Iya. Ada sesuatu di depan lift. Sempat memicingkan mata. Akhirnya aku dapat melihat dengan jelas dalam keremangan cahaya. Dari kejauhan, aku melihat ada anak perempuan yang sendirian persis di depan pintu lift. Berumur sekitar 7 atau 8 tahun. Berpakaian putih dengan rambut panjang sebahu. Dari tempatku melihatnya, dia berdiri menyamping menghadap lift. Oh, ternyata anak itu yang tadi lari-larian di lorong, pikirku dalam hati. Sementara dia masih diam berdiri menghadap lift. Tidak lama, aku masuk ke kamar lagi dan menutup pintu. Tapi entah kenapa, tiba-tiba aku tertarik untuk melihat anak itu lagi. Kenapa dia sendirian malam-malam begini? Kemana orang tuanya? Beberapa detik kemudian, aku membuka pintu sekali lagi lalu melongokkan kepala untuk melihat lift. Anak perempuan itu sudah tidak ada. Depan lift kosong, tidak ada orang sama sekali. Mungkin dia sudah masuk lift, gumamku dalam hati. Ngapain kamu di? Suara Wildan mengagetkanku. Tadi ada anak kecil lari-larian depan kamar. Berisik sekali, jawabku. Oh, aku tidak mendengar apa-apa, lanjut Wildan. Iya, sudah masuk lift. Aku menutup percakapan. Ayo, ke bawah. Kayaknya tadi bandnya bagus. Vira, yang sudah selesai mandi dan kelihatan cantik, mengajak kami untuk langsung menuju kafe di lantai bawah. Sementara Wildan masih berada di toilet. Nanti kalau Wildan sudah siap, kamu berdua duluan ke bawah saja. Aku nyusul nanti beres mandi. Aku berkata begitu. Bener ya, kamu harus nyusul. Masa iya liburan, kamu malah tidur cepet. Nggak asik ah. Begitu kata Vira sambil memainkan ujung rambutnya. Aku butuh istirahat sebentar saja. Mandi untuk menyegarkan badan, setelah itu akan menyusul mereka ke bawah. Jam 11:30 tengah malam. Akhirnya Wildan juga sudah rapi dan siap berangkat. Mengikuti saranku tadi, akhirnya mereka berdua berangkat duluan ke kafe, meninggalkan aku sendirian di dalam kamar yang besar ini. Air hangat yang mengucur dari pancuran kamar mandi sungguh membuat badanku segar. Untuk sementara hilang sudah penat dan lelah yang menggelayut setelah menempuh perjalanan dari Jakarta tadi.
Selesai mandi, aku berpakaian agar segera langsung bisa menyusul Vira dan Wildan. Sebelum pergi, aku menyempatkan diri untuk melihat pemandangan luar hotel di teras kamar. Berdiri sendirian, menghadap langsung ke laut, menikmati angin malam yang bertiup perlahan menyentuh tubuh. Laut kelihatan bergelombang tenang, sementara di atasnya membentang langit cerah bertabur bintang, sangat indah pemandangannya. Lalu, sebentar melempar pandangan ke bawah, aku melihat lingkungan kawasan hotel yang sangat sepi, tidak ada orang sama sekali. Aneh, ini kan akhir pekan, tapi pengunjung dan tamu sangat sepi, entah kenapa. Hanya beberapa menit aku menikmati suasana teras sampai akhirnya ada sesuatu yang mengganggu suasana lagi. Sekali lagi, aku mendengar langkah kaki. Suara langkah kaki yang pola dan hentakannya sama dengan yang aku dengar pertama kali tadi. Wah, anak kecil itu lari-larian lagi, ucapku sendirian. Ya sudah, sekalian keluar untuk ke lantai bawah, aku akan melihat dan menegur anak itu supaya jangan berlarian di lorong tengah malam begini. Suaranya sangat mengganggu. Suara langkah kaki anak itu tiba-tiba menghilang ketika aku membuka pintu kamar. Suasananya kembali senyap, kembali sepi. Entah kemana anak itu berlari, hanya hitungan detik sudah tidak kelihatan lagi. Ya sudah, aku tidak berpikiran macam-macam, lalu menutup pintu dari luar dan menguncinya. Lorong yang membentang panjang di tengah pintu-pintu kamar ini cukup remang untuk ukuran hotel besar dan mewah seperti ini. Jujur saja, nyaliku agak sedikit berguncang melihat lorong panjang ini. Di samping remang dan juga sepi, tidak ada orang sama sekali. Tapi walaupun begitu, aku tetap melangkahkan kaki berjalan menuju lift yang letaknya cukup jauh. Lantai 5 ini benar-benar sepi. Jangan-jangan hanya kami yang menginap, sementara kamar lainnya kosong. Begitu tebakan dalam pikiranku. Mengenakan sneakers yang alasnya karet, langkah kakiku nyaris tidak bersuara ketika bersentuhan dengan keramik lantai. Seharusnya begitu. Tapi ada yang aneh. Ketika sudah beberapa belas kali melangkah, tiba-tiba aku mendengar suara langkah kaki lagi. Yang aku sangat yakin bukan suara langkah kakiku karena iramanya berbeda. Suara langkah kaki sepertinya bersumber dari belakang. Karena itulah, akhirnya perlahan aku menoleh ke belakang. Ternyata kosong, tidak ada orang sama sekali. Mungkin suara dari dalam kamar, ucapku membesarkan hati. Lalu aku melanjutkan langkah, sudah setengah jalan untuk sampai lift. Tiba-tiba, suara langkah kaki itu muncul lagi. Suaranya sangat dekat, terdengar seperti hanya beberapa langkah saja di belakang. Refleks, aku langsung menoleh ke belakang. Masih sama, tidak ada orang sama sekali. Hanya terlihat lorong kosong panjang dan gelap. Di titik ini, aku mulai tidak tenang, mulai berpikiran macam-macam. Aneh, ada suara langkah kaki, tetapi orangnya tidak ada. Aku yakin, kalau aku tidak sedang berhalusinasi. Aku mendengar dengan jelas suara langkah kaki itu, aku yakin sekali. Ketika sudah berada di depan lift, keadaannya masih sama, sangat sepi, hanya suara debur ombak di pantai terdengar sayup-sayup sesekali. Aku terus berdiri, sambil memperhatikan angka yang muncul di samping pintu lift. Ternyata, lift masih di lantai 1, kemudian bergerak pelan menuju lantai 5 untuk menjemputku. Dalam hati, berharap supaya lift cepat-cepat sampai, perasaanku mulai tidak enak. Sepertinya ada yang tidak beres di sekitar tempatku berdiri. Akhirnya lift sampai.
Kemudian pintunya terbuka. Benar dugaanku, lift dalam keadaan kosong. Dengan perasaan yang semakin tidak enak, aku melangkah masuk, tidak ada pilihan lain. Lalu menekan tombol lantai dasar. Kemudian pintu perlahan tertutup. Beberapa detik kemudian, aku sedikit terkejut karena bukannya bergerak ke bawah, lift malah ke atas. Mungkin ada tamu di lantai atas yang juga pengen turun. Aku menenangkan diri sendiri. Benar, lift bergerak ke atas, menuju lantai atas. Lantai 6, 7, 8. Lift belum juga berhenti, bergerak pelan terus ke atas. Aku semakin gelisah. Mau sampai lantai berapa ini kira-kira? 9, 10. Akhirnya lift berhenti di lantai 10. Kemudian pintu terbuka perlahan. Aku hanya diam menunggu sampai pintu benar-benar terbuka. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka penuh, yang pada akhirnya aku dapat melihat semuanya. Melihat pemandangan seram yang ada di hadapan. Lift berhenti di lantai 10. Pintunya terbuka lebar dan bertahan seperti itu cukup lama. Aku buru-buru menekan tombol, menutup pintu karena menurutku di luar tidak ada orang sama sekali. Kosong, sepi, dan gelap. Tapi pintu tidak juga mau menutup, tetap terbuka lebar. Ya, gelap. Lantai 10 sangat gelap. Tidak ada lampu menyala sama sekali. Penerangan hanya bersumber dari cahaya lampu dari dalam lift. Penasaran, aku melongokkan kepala keluar, lalu melihat sekitar. Siapa tahu memang ada orang. Menoleh ke kanan, kemudian ke kiri. Tidak melihat ada siapa-siapa. Di samping gelap juga tidak ada suara atau hal lain yang menandakan kalau ada orang di situ. Sepi. Rasa cemas menuju ketakutan mulai timbul ketika akhirnya aku mendengar sesuatu. Ada suara langkah kaki lagi. Suaranya terdengar dari sebelah kanan. Suara langkah kaki seperti berlari kecil. Sekali lagi aku melongokkan kepala lalu menoleh ke kanan. Tidak ada. Aku tidak melihat si empunya langkah kaki yang terdengar, hanya melihat gelap dan senyap. Yang menakutkan, walaupun tidak ada siapa-siapa tapi langkah kaki itu masih terdengar. Malah, kedengarannya semakin mendekat, makin dekat ke lift. Tok, 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 tok. Kira-kira seperti itu bunyinya. Aku panik, lalu mundur dan masuk ke dalam lift, menekan tombol penutup berulang-ulang. Syukurlah, lift akhirnya menutup perlahan. Tapi sebelum tertutup penuh, aku masih mendengar suara langkah kaki itu yang semakin dekat dan mendekat sampai akhirnya langkahnya terhenti. Sepertinya berhenti tepat di depan pintu lift. Beberapa detik kemudian, pintu benar-benar tertutup rapat. Lift bergerak turun perlahan. Sedikit lega aku melihat pergerakannya. Semoga kali ini akan berhenti di lantai yang benar, lantai dasar. Menuju lantai dasar, perasaanku masih tidak enak. Aku masih ketakutan dengan peristiwa yang baru saja terjadi. Di dalam lift, aku berdiri di depan dekat dengan tombol-tombol lift, nyaris rapat dengan dinding di sebelah pintu. Ketakutanku bermakna. Perasaanku yang masih tidak enak ternyata ada sebabnya. Aku yang berdiri di depan, tiba-tiba mendengar suara tawa cekikikan. Ya, ada yang tertawa cekikikan dari dalam lift. Ternyata aku tidak sendirian. Keringat dingin mulai mengucur di dahi. Dalam hati aku berharap ini hanya halusinasi. Aku ketakutan, memejamkan mata tidak mau melihat sekitar. Suara tawa cekikikan semakin jelas terdengar sampai akhirnya aku yakin kalau ini adalah suara tawa dari seorang anak kecil. Anak kecil ini
sepertinya sedang berdiri persis di belakangku. Beberapa detik kemudian, awalnya berniat hendak melihat kira-kira sudah sampai di lantai berapa, aku terpaksa membuka mata. Ternyata sudah di lantai 2. Berarti sebentar lagi sampai lantai dasar. Pada saat inilah aku dapat melihat semuanya. Akhirnya aku dapat melihat sumber suara tawa cekikikan itu. Dari pantulan pintu lift yang seperti cermin, aku melihat semuanya. Benar, ada anak kecil yang sedang berdiri di bagian belakang lift. Berdiri di belakang sebelah kananku. Anak perempuan kecil, berumur sekitar 8 tahun, mengenakan baju berwarna putih, rambutnya panjang terurai. Aku yakin kalau dia adalah anak yang sama dengan yang aku lihat pertama kali tadi. Aku yakin ini adalah anak perempuan yang sama. Dia terus tertawa cekikikan, memperhatikan aku yang berdiri ketakutan. Pandanganku seperti terpaku terus menatap wajah pucatnya. Aku terus memandang matanya yang memiliki lingkar hitam di sekeliling. Sungguh sangat mengerikan. Aku tambah ketakutan ketika melihat kalau ternyata lift terus berjalan melewati lantai dasar menuju basement. Semakin lemas tubuhku terbelenggu kengerian. Pada akhirnya anak perempuan ini berhenti tertawa ketika lift sudah benar-benar berhenti di basement. Tapi aku lihat dia tetap berdiri diam di tempatnya. Pintu lift terbuka perlahan. Ketika sudah terbuka penuh, aku masih diam dalam ketakutan, nyaris menangis ketika melihat kalau di luar ternyata keadaannya gelap juga. Sangat gelap malahan. Tiba-tiba anak perempuan ini berlari keluar sambil tertawa pelan. Langkahnya riang meninggalkanku dalam ketakutan. Hanya beberapa langkah dari pintu, dia berhenti. Lalu membalikkan tubuhnya jadi menghadap ke arahku. Kemudian ia tersenyum dengan wajah pucatnya sambil melambaikan tangan. Bergegas, aku menekan tombol penutup berkali-kali. Tidak ada kendala. Pintu akhirnya menutup perlahan. Sementara dalam prosesnya aku melihat anak itu masih berdiri, tersenyum, tetap melambaikan tangannya. Lalu lift bergerak ke atas menuju lantai dasar.